Metode yang dijalankan dalam proyek ini tuh bertujuan untuk merusak cara pikir dan mengubah cara hidup serta perilaku korban, dan akhirnya dapat berimbas kepada orang lain yang berada di sekitar korban. Halo semuanya, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Alvenso TV. Sebagai video pertama di tahun 2021 ini, dan setelah sekian lama gue nggak upload video baru juga, di video hari ini gue bakal bahas soal satu proyek atau eksperimen gila dan ilegal yang katanya pernah dilakukan oleh CIA untuk bisa mengendalikan pikiran manusia atau mind controlling. Penasaran? Sini, gue kasih tahu. MK Ultra adalah suatu kode nama yang diberikan untuk eksperimen ilegal dan rahasia yang dilakukan oleh Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat CIA melalui percobaannya pada manusia. Eksperimen MK Ultra ini itu bertujuan untuk mengembangkan obat-obatan atau prosedur yang akan mereka gunakan dalam proses interogasi, sehingga dapat memaksa orang yang diinterogasi itu mengakui perbuatan mereka melalui kontrol pikiran atau mind controlling, yang intinya adalah untuk menemukan obat untuk mengontrol pikiran manusia. Mungkin yang kayak di film Johnny English itu yang namanya susah disebutin kali ya. Nah, operasi ini dimulai di tahun 1953, kemudian cakupannya dikurangi di tahun 1964, kemudian dibatasi di tahun 1967, dan akhirnya dihentikan di tahun 1973 menurut pengakuan dari CIA. Menurut penulis Stephen Kinzer, proyek CIA adalah kelanjutan dari pekerjaan yang dimulai di fasilitas Jepang era Perang Dunia Kedua dan kamp konsentrasi Nazi yang dilakukan untuk menundukkan dan mengendalikan pikiran manusia. Jadi saat itu, jika ada orang dari pihak musuh yang berhasil ketangkap, mereka bakal diinterogasi supaya mereka mengetahui apa sih strategi-strategi, rencana-rencana, dan rahasia dari pihak-pihak musuh gitu. Kinzer menulis bahwa penggunaan meskelin di eksperimen MK Ultra yang diberikan pada subjek secara diam-diam adalah praktik yang telah dimulai oleh dokter Nazi di kamp konsentrasi di daerah Dachau. Nah, karena itu di tahun 1945 didirikan agen Badan Intelijen Gabungan atau Joint Intelligence Objective Agency yang diberi tanggung jawab langsung untuk menjalankan operasi Paperclip. Nah, operasi Paperclip ini adalah program untuk merekrut mantan ilmuwan Nazi di era Perang Dunia Kedua. Nah, setelah dikumpulkan, para mantan ilmuwan Nazi ini tuh akan diberikan dua pilihan. Yang pertama adalah untuk dipenjara seumur hidup, dan yang satu lagi adalah untuk bekerja di bawah pemerintahan Amerika Serikat. Dan yang pastinya mereka memilih opsi kedua, yaitu untuk bekerja di bawah pemerintahan Amerika Serikat. Menurut gua, metode atau cara yang digunakan untuk mengendalikan pikiran manusia ini tuh emang gila banget, karena metode yang dijalankan dalam proyek ini tuh bertujuan untuk merusak cara pikir dan mengubah cara hidup serta perilaku korban, dan akhirnya dapat berimbas kepada orang lain yang berada di sekitar korban. Dan metode atau cara-cara yang paling sering digunakan dalam proyek MK Ultra ini adalah: yang pertama, mereka menggunakan LSD. LSD adalah suatu jenis narkotika kimia yang sifatnya itu halusinogen, jadi membuat halusinasi. Jadi dengan memberi korban LSD secara terus-menerus diharapkan dapat mengubah pola pikir, sifat, perilaku, atau kelakuan korban sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang kedua adalah menggunakan bahan kimia lainnya, seperti amfetamin. Amfetamin sendiri adalah obat stimulus yang digunakan untuk penyakit narkolepsi atau gangguan syaraf yang menimbulkan rasa ngantuk berlebihan di siang hari, bahkan bisa langsung tiba-tiba tertidur. Jadi amfetamin ini digunakan untuk menstimulus mereka supaya mereka nggak ngantuk lagi dan bisa tetap sadar.
Nah, lebih gilanya lagi, pada metode ini subjek eksperimen itu akan disuntik dengan obat tidur di satu lengan, dan saat dia sudah hampir kehilangan kesadaran, saat dia sudah ngantuk, ia bakal disuntik lagi dengan amfetamin di lengan yang satunya untuk mengejutkan subjek. Dan itu bakal dilakukan secara berulang-ulang sampai subjek mau mengakui atau membeberkan rahasia yang disembunyikannya. Tujuan metode ini adalah untuk menginterogasi orang dan mengorek rahasia darinya. Selanjutnya ada metode hipnosis atau hipnotis, di mana subjek penelitian akan diberikan sugesti secara terus-menerus sehingga dapat menimbulkan rasa takut, gelisah, cemas, dan gugup yang berlebihan. Selanjutnya ada menggunakan metode mengurangi sensorik atau sensory deprivation. Metode ini digunakan untuk mematikan indera pada subjek penelitian, mulai dari penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, rasa, dan bahkan gravitasi, sehingga dapat menimbulkan efek ketakutan yang luar biasa untuk subjek penelitian ini. Jadi coba kalian bayangin gimana rasanya kalau kalian betul-betul nggak bisa ngerasain apa-apa. Seberapa gilanya metode yang satu ini. Bayangin kalau kalian lagi tenggelam di laut, di mana kalian tuh nggak bisa buka mata, kalian nggak bisa dengar, kalian nggak bisa ngerasain apa-apa, dan kalian juga nggak akan tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya kepada diri kalian. Metode selanjutnya adalah metode isolasi. Jadi di metode ini tuh subjek eksperimen akan dikurung di sebuah ruangan dan diisolasi dari dunia luar dalam waktu yang sangat lama, sehingga membuat korban menjadi takut dan merubah cara pikirnya, kehilangan harapan, semangat hidup, dan akhirnya orang itu pun akan dengan mudah dapat dikendalikan. Metode lainnya yang digunakan adalah metode pelecehan secara verbal atau melalui kata-kata dan sampai pelecehan seksual atau sexual abuse. Dan metode terakhir yang cukup gila juga dinamakan metode Subproject 54, di mana metode ini digunakan untuk menghapus ingatan dari seseorang dengan cara menembakkan sebuah gelombang suara yang sangat dahsyat, yang sangat besar kepada subjek. Dengan begitu, diharapkan si subjek ini tuh bakal mengalami kerusakan otak, namun gak ada tanda-tanda kerusakan fisik di tubuhnya. Operasi gelap dari CIA ini mengakibatkan kematian banyak orang. Terkadang pasien yang datang berobat ke dokter malah digunakan sebagai subjek eksperimen, sehingga penyakit sang pasien justru lebih parah dan bahkan mengakibatkan pasien menjadi meninggal. Di tahun 1973, karena pemerintah panik disebabkan bocornya kasus Watergate, Direktur CIA pada saat itu memerintahkan untuk menghapus seluruh file dari proyek MKUltra ini. Karena itu sangat banyak dokumen yang hilang, tapi ada sekitar 20.000 dokumen yang berhasil selamat dan dapat diperiksa lebih lanjut. Nah, pada bulan Desember 1974, The New York Times menyatakan bahwa CIA telah melakukan kegiatan domestik ilegal, termasuk percobaan pada tahanan dan warga Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Kongres Senat AS membentuk sebuah komite khusus yang dipimpin oleh Frank Church untuk menyelidiki laporan dari The New York Times itu. Gimana menurut kalian? Apakah proyek ini betul-betul dihentikan di tahun 1974? Atau mungkin bisa aja proyek ini tuh masih dijalankan secara rahasia? Karena kalau yang gue lihat sampai sekarang belum ada yang namanya serum kejujuran ataupun obat-obat yang betul-betul bisa mengendalikan pikiran dari manusia. Makanya bisa aja ada proyek-proyek atau eksperimen-eksperimen lain yang dilakukan buat ngelanjutin proyek dari MKUltra ini. Atau jangan-jangan memang udah ada obat atau teknik yang bisa mengendalikan pikiran dari manusia? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian buat video gue hari ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video gue hari ini. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, serta share video ini ke teman-teman kalian biar semuanya pada tahu. Nah, sekarang lo udah tahu kan? Karena udah gue kasih tahu.